Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Teknisi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Oke, di kesempatan pertemuan kita kali ini kembali saya kedatangan servisan di tipe handphone, kalau tidak salah ini Nokia ya, Nokia Android teman-teman ya. Untuk tipenya serinya saya tidak tahu ya, karena di sini tugas saya yaitu memperbaiki kerusakan pada pengecasannya. Untuk keterangannya di sini. Oke, langsung saja kita cek dulu ya teman-teman. Untuk handphonenya ini nyala apa enggak ya. Ternyata dia habis baterai teman-teman. Nah, ini adalah handphone merek Nokia. Oke, kita coba cas. Saat kita lakukan pengecasan tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Baik, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Teknisi HP Banua, sudi kiranya ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen juga. Langkah awal yaitu kita akan coba bongkar dulu ya teman-teman. Untuk handphonenya di sini kita lepaskan dulu slot SIM-nya ya. Slot SIM-nya kita lepas. Selanjutnya langsung kita congkel di bagian back cover belakangnya ini. Ini jarang sekali ya teman-teman untuk tipe Nokia Android yang masuk di tempat servis saya ini, jarang sekali. Maka dari itu saya bikinkan tutorialnya ya. Agak keras ya teman-teman, mungkin dia di bagian sini terdapat lem biasanya. Oke, langsung kita pindah ke bagian samping sebelahnya ya. Nah, bagian sini agak keras, itu untuk dugaan saya disebabkan karena adanya lem biasanya teman-teman. Nah, dia sangat nempel sekali ya. Untuk ini ya teman-teman, di bagian tengah sini biasanya terdapat lem, jadi agak keras. Biasanya kita harus menekan ini ya, harus bongkar gimana ya teman-teman. Nah, ini terdapat lem, maka kita tekan pelan-pelan sampai lemnya ini terangkat ya. Oke, sedikit lagi teman-teman, di dekat kameranya ini ya teman-teman juga terdapat lem ya, biasanya seperti itu. Kita congkel saja pelan-pelan seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, ini dia lem yang menyebabkan susah sekali saat kita lepas di bagian sini. Untuk lemnya yang sudah terlepas kita potong saja. Oke, kita fokuskan langsung ke bagian bawah ya. Bagian bawah yaitu bagian konektor casnya. Kita akan coba cek terlebih dahulu ya teman-teman penyebabnya. Siapa tahu terkena air atau mengalami kerusakan di bagian konektornya yang mengalami patah, biasanya seperti itu. Oke sahabat teknisi HP Banua dimanapun Anda berada, selamat siang ya, karena kebetulan hari ini pukul 1 siang di hari Jumat berkah ya. Setelah sholat Jumat kita langsung mulai servis handphone. Sebenarnya ya teman-teman, untuk servis itu saya setiap hari servis ya, cuma ya terkadang tidak ada sempat waktu bikin tutorial. Ini sudah 1 bulan lebih ya tidak update. Oke, di sini kita copot saja di bagian konektornya yang akan kita cek dulu ini, karena keluhannya tidak bisa dicas. Nah, untuk tidak bisa dicas itu ada beberapa faktor ya teman-teman.
Oke, kita coba congkel pelan-pelan. Di bagian mana celahnya yang kita akan dapatkan, karena ini terdapat terkunci ya. Nah, oke, di sini kita akan cek untuk konektornya. Wah, bentuknya seperti ini ya. Kakinya ini sangat banyak ya teman-teman. Kebetulan saya tidak punya ini ya teman-teman. Kakinya ada berapa ya? 2, 4, 5 teman-teman. Ini harus yang betul-betul sama ya, agar bisa kuat ya cengkraman kakinya ini. Wah, ternyata ada yang patah teman-teman. Untuk konektor casnya ini setelah dibuka itu ada kuningannya yang kelipat. Ada yang terlipat ke atas teman-teman, ini kuningannya ya. Kuningan yang ada di sininya itu ada yang patah. Itulah yang menyebabkan handphonenya tidak masuk kalau di cas. Jadi ini bagaimana ya? Bisa dipastikan bahwa kerusakan itu di sini. Untuk serinya ini berapa ya teman-teman? 1604 621332. Ini kalau untuk konektor cas kebetulan saya tidak punya, sahabat teknisi HP baru. Solusinya ini bagaimana ya? Kita akan coba cek dulu ya untuk konektor casnya, karena jika tidak sama itu kekuatan cengkramannya itu tidak kuat teman-teman. Nah, ini kalau kita pasangkan kemungkinan cengkramannya lepas ya. Jadi kalau tidak sama biasanya susah teman-teman. Aduh, maksudnya cengkraman kakinya ini ya teman-teman harus betul-betul pas. Oke lah, kalau begitu kita coba dulu. Mudah-mudahan untuk jalurnya sama ya, mudah-mudahan saja. Ini kita lepas bisa enggak ya? Kalau agak susah kita tinggal lepas ini saja teman-teman. Nokia ya, karena ini jarang sekali ya untuk konektornya ini. Mudah-mudahan bisa masuk. Yang pastinya untuk kakinya ya teman-teman, kaki cengkramannya ini apakah dia pas atau tidak ya. Kalau ini sih hampir mirip. Untuk pin konektornya 5 ya, 5 pin konektor 5 ya. Jadi kalau di sini juga 5. Tinggal kita coba saja teman-teman. Untuk yang pertama-tama kita lepas dulu ya untuk ininya. Ini solderan baru saja kita nyalakan. Jadi belum begitu terlalu panas ya. Siapkan segala sesuatunya untuk pelepasan konektor casnya, dan coba kita akan ganti nanti dengan yang baru, karena sudah jelas ya teman-teman, itu di pinnya bagian dalamnya itu patah ya. Itulah penyebabnya. Untuk handphonenya kita kesampingkan dulu, dan kita akan coba fokus untuk ini ya teman-teman, pelepasan konektor casnya dulu.
Oke, untuk alat masih seadanya ya teman-teman di tempat servis saya. Alat masih seadanya, pekerjaannya pun apa adanya saja. Oke, setelah kita ini lalu kita olesi sedikit cairan fluk ya teman-teman, untuk mempermudah alur panasnya itu merata. Oke, langsung saja kita blower ya teman-teman. Nah, ini seperti ini untuk penampakannya. Nah, ini hampir mirip sih ya, tapi saya tidak tahu untuk konektornya ini apakah cocok atau tidak. Tidak ada salahnya kita coba terlebih dahulu ya. Maklum, tinggalnya juga di desa teman-teman. Kalau tinggal di desa itu terkendala biasanya pada spare part dari handphone ini. Oke, untuk ininya pinnya kita solder dulu ya teman-teman, biar dia bisa lengket dengan cepat. Kita tambahkan dulu sedikit timah ya di kuningannya ini, jadi nanti biar dia bisa nyambung ya teman-teman langsung dengan yang ada di papan PCB bagian konektornya. Bahasanya kita ini ya teman-teman, kita lukai dulu ya untuk pinnya. Nah, kalau untuk kaki sepertinya cocok ya, mudah-mudahan saja cocok juga ya untuk konektornya. Terkadang kalau tidak cocok itu biasanya teman-teman dia akan terjadi short ya. Ya, untuk menghafal ini ya, mencari ini agak sedikit susah. Oke, untuk di bagian konektornya kita coba tambahkan dulu cairan timahnya bukan cairannya. Timahnya kita tambahkan dulu di sini karena memang agak sudah tipis ya, kecil ya maksudnya. Ini vlognya agak bagus ya teman-teman. Kalau untuk solder itu biasanya kita gunakan ya agak bagus, biar dia bisa nempel dengan cepat ya dan merata tentunya teman-teman. Nah, untuk pinnya sebenarnya ini 5 ya. Untuk yang paling pojok ini sebenarnya itu tumpuan saja teman-teman, agar ininya lebih kuat ya, kakinya itu nempel agar lebih kuat. Begitu saja ya. Oke, setelah itu langsung kita coba pasangkan, mudah-mudahan cocok. Untuk posisi dari ininya pas sih ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba untuk pemasangan teman-teman. Alhamdulillah cocok ya, sudah terpasang. Ini kita angkat sedikit ya, karena agak melengkung tadi, terlalu saya tekan. Hop, sudah kita diamkan sebentar, lalu kita cek kembali teman-teman.
agak meleset ya. Untuk ininya sedikit agak meleset, tidak apa-apa. Kita akan ratakan ya teman-teman, menggunakan ujung mata solder agar dia bisa terhubung dengan benar. Kita cek lagi. Oke, sip ya. Kita coba dulu, jika kurang pas kita bongkar kembali. Mudah-mudahan cocok ya, itu saja ya doanya. Handphone Nokia ya, Nokia ini teman-teman jarang sekali ya, jarang, asli jarang sekali kalau di tempat saya masuk servisan handphone merek Nokia ini, jarang sekali ya. Jadi untuk spare partnya ya tentu saya tidak meredikannya, biasanya saya pesankan secara online ya teman-teman. Oke, kita pasangkan seadanya dulu dan kita akan coba tes teman-teman ya. Mudah-mudahan jika short dia akan ini ya, untuk pengeceknya itu akan mati. Alhamdulillah teman-teman, ternyata masuk ya, menyala handphonenya, mempesona, menyala. Hey, alhamdulillahirabbil alamin, pengecasan langsung berjalan ya. Nah begitulah dia teman-teman untuk servis di tempat pelangi itu. Suka coba-coba ya. Hai, mantap ya. Baiklah, ini kita tinggal ini dulu ya teman-teman, sebelum kita rapikan. Sekali lagi kita memastikan ini bisa dipakai teman-teman. Untuk pengecasnya sudah bisa dicas. Kita itu harus betul-betul ngeceknya. Lalu kita bersihkan dengan cairan thinner ya. Supaya menghilangkan bekas fluk ya teman-teman. Kita gunakan cairan thinner. Oke ya. Nah itulah dia tutorial singkat ala teknisi HP Banua. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua dalam perbaikan handphone. Di sini tadi untuk pemasangan ini ya teman-teman, pengepresnya ini agak susah ya kita pasangkan, karena mungkin berpengaruh di konektornya ini yang agak terlalu panjang ya. Jadi kalau untuk memasangnya ini agak sedikit mengalami kesulitan. Nah, sedikit mengalami kesulitan ya guys. Oh iya teman-teman, kita harus pasang dulu ininya ya,
yang merah di sini, yang hitam sebelahnya ya, jangan sampai ketukar. Oke, kita karena di sini tandanya ya teman-teman. Oke, sudah terpasang satu, terus kita pasangkan lagi yang satunya. Kecil sekali ya, agak susah ya, bendanya kecil ya, wajar ini untuk handphone itu rata-rata kecil seperti ini ya. Agak susah teman-teman. Sulit ya, sulit sekali teman-teman, karena ini selalu gerak dia. Untuk memposisikan, menempelkan ini ke sini itu memang agak sedikit susah. Nah, ini kalau tidak terpasang, nanti pas bunyikan handphonenya dia tidak bunyi ya, speakernya. Dia harus terpasang dulu. Oke. Ini agak sulit, susah atau gimana ya. Kalau saya sih mau saya lepas atau saya copot saja untuk penguncinya ini. Nah, udah ya, maaf sekali agak sedikit ekstrim ya. Yang penting kan bisa dicas lagi handphonenya ya. Terus untuk soket anten jangan sampai kelupaan ya teman-teman, untuk memasangkannya kembali. Nah, ini agak sedikit menggelembung ya, nanti kita pasangkan baut dia akan rata, tapi kita harus bautnya pelan-pelan ya, tentunya jangan terlalu kencang dulu, pelan-pelan satu per satu ya. Nah, ini ada masalah ya teman-teman. Kalau masalahnya ini kurang pas, ini bautnya nggak bisa masuk ya teman-teman. Jadi gimana ini ya, bagaimana ini guys? Sini sudah terpasang tapi di sini tidak masuk dia. Ya Allah ya Rabbi. Beginilah kalau konektornya itu tidak ini ya teman-teman, tidak sesuai dengan tipe handphone, bahasanya ya dipaksakan. Oke, itu saja ya untuk tutorialnya saja, yang penting dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya saya benahi dengan baik dan benar.